Jadi itu inspirasi dari mana tuh? Ini masuk ke konsep ini ya berarti ya, konsep komunitas ya. Di konsep jangka panjang, jangka pendek nih ya. Jadi betul. Okay, jadi sebenarnya tuh untuk komunitas. Jadi jangka pendek sebenarnya gini. Jangka pendek itu sebenarnya jangka pendek yang gimana gue coba buat suatu komunitas ya, komunitas kegiatan outdoor ya. Jadi apa sih yang dikerjain dalam rangka ini menggali atau riset ya. Jadi sebenarnya Indonesia itu alamnya indah bro. Gitu. Seperti yang kemarin sempat gue cerita, lu pernah kesini nggak? Lu belum pernah ke situ kan? Sempat yang di Payongan. Mbak Christine nggak Payongan nggak? Apa? Bukit Payongan. Oh iya tahu. Tahu ya? Hampir mau nyampe, nggak jadi. Hampir mau nyampe. Balik lagi. Belum pernah ke sana kan? Iya, baru lihat aja. Kan. Nah itulah makanya kita coba riset, kita gali gitu. Sebenarnya sih nggak muluk-muluk lah, istilah jangka pendek. Memang kenapa sih kita buat komunitas kegiatan outdoor, kita sebut ya komunitas kecil pendaki SND hikers. SND itu sebenarnya ada kepanjangannya bro. Apa tuh bro? Jadi SND itu sun, S-nya itu sun, N-nya itu N, D-nya itu dad. D-nya? Dad. Jadi ayah dan anak sebenarnya. Oh. Ayah dan anak. Oh, itu melambangkan keakraban. Betul. Luar biasa. Gue suka nih yang gini. Gue banget jadi, tuh, asik. Ini jadi lucu nih. Jadi itu udah sekitar setahun lebih lah ya. Gue udah pikirin ya. Jadi ya konsep dasar ya dari komunitas ini. Jadi ada planning, process, and goal gitu. Jadi awalnya itu sebenarnya dari kekhawatiran gitu. Kekhawatiran gini, ya gue punya anak dong, ya kan. Sekarang anak udah pada yang satu udah mau kuliah nih, ya kan. Mereka awal itu dia waktu itu pas gue mulai buat ini dia masih SMA gitu. Jadi yang gue pelajarin ternyata anak-anak milenium ini jadi social skills-nya sama technological skills-nya dia teknologi lebih lebih dominan. Lebih bagus ya? Lebih bagus. Tapi social skills-nya lu jamin gitu. Mereka itu katakanlah ketemu sama orang. Ya sekarang lihat ya, sekarang gini lah. Sekarang lihat ya orang tua zaman sekarang gitu kan. Misalnya dia udah mulai kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu katakan capek. Iya kalau yang misalnya ngajak anak-anak istilahnya keluar, paling kemana sih? Ke mall ya? Iya. Kan gitu kan. Nah ini gue dari biasanya kekhawatiran. Ya kan, anak-anak gue itu untuk teknologi ya mereka oke lah gitu ya. Teknologi di genggaman ya artinya. Nah ini jadi suatu kekhawatiran dalam artian yang awalnya itu khawatir gue tuh menjadi generasi merunduk. Toh ya? Apa tuh? Oke. Jadi ngelihat apa sih namanya gadget aja begini merunduk gitu ya. Nggak lihat kanan kiri gitu ya? Nggak lihat kanan kiri. Iya benar. Benar kan? Benar. Sekarang ada lagi bro, ini sekitar setahun 2 tahun, ini ada lagi, ada satu generasi lagi nih anak ini. Generasi rebahan. Jadi udah megang gadget, ya kan? Oke, terus dia rebahan kan? Iya. Apalagi istilahnya sekarang lagi top nih tagar, artinya pandemi itu akan berakhir ketika kita istilahnya kita lawan dengan rebahan. Itu lebih tapi ya itu hal yang berbeda lah. Tapi dalam arti gini loh, dari kekhawatiran itu yang istilahnya gue lihat anak gue istilahnya yang ada handphone terus, smartphone terus, ya kan akhirnya mereka nggak aware. Terus akhirnya gue pelajari nih gimana caranya gitu loh. Terus akhirnya kan mesti ngobrol dong. Anak sekarang itu kan nggak bisa diperintah, iya kan? Jadi anak sekarang itu modelnya kita coba ngobrol. Kita sebagai partner kan, teman ya kan? Nah, kalau jadi teman gitu loh. Sebagai partner sekarang gini, sebagai partner ya kita sibuk ya kan. Terus gue mau cari tempat di mana sih tempat yang memang bener-bener itu istilahnya eksklusif. Gue berdua, ya kan, tanpa handphone, ya kan, tanpa media, tanpa internet, tanpa laptop, tanpa game. Di mana coba? Di alam kan? Di gunung ya. Di gunung. Nah itu juga challenge gitu dengan gue istilahnya umur segini gitu kan, artinya kan naik gunung ya, naik gunung bro tentu nggak gliding ya.
Tapi nggak apa-apa loh, gue punya teman itu 67 tahun. Betul. Bisa naik gunung. Dan terakhir teman gue tuh ini mungkin dia 86 tahun. Kemarin tahun lalu itu Mount Everest. Sampai puncak. Dengan istrinya. Betul. Yeah. Memang itu sekali lagi persiapan. Iya, persiapan. Pasti bisa maksudnya. Betul, pasti bisa. Gue sampai ikut ini, bro. Sampai ikut namanya out. Itu gue latihan dulu sebulan. Oh ya? Sebulan? Iya. Jadi gini loh. Jadi gue pernah dengar gitu. Sebenarnya kapan sih kita tahu sifat asli orang? Nah, ini yang perlu di-note nih. Jadi buat para orang tua tuh, ya kalau istilahnya metodenya pendakian, ya mungkin yang lain ada lagi lah. Ternyata itu kita tahu istilahnya sifat asli anak-anak atau orang itu ketika kita mendaki gunung. Karena kenapa? Ya sekarang gini, mendaki gunung itu kalau tidak ada persiapan, ya kan? Istilah itu kan sebenarnya kan dasarnya itu adalah masalah planning, proses, sama goal. Planningnya apa? Ya mereka mesti planning dong, dia mesti bawa apa. Ya. Safety, life and safety-nya terjamin nggak? Dia istilahnya udah siap belum? Simpel gampang deh istilahnya, secara simpel dia lupa bawa sleeping bag aja. Ya kan di suatu ketinggian yang dimana suhunya lumayan, mereka akan kedinginan bahkan bisa risiko kan hipotermia kan. Iya. Ya kan gitu. Terus setelah itu proses. Nah proses itu sebenarnya untuk pendakian itu bukan pendakian yang sejam 2 jam bro. Betul. Bahkan kita udah mulai itu ya kita bertahap lah. Dalam setahun itu kita kemarin udah coba sekitar 4 gunung di Indonesia. Tahun lalu 2019. Jadi sebenarnya itu setiap tahun itu kita coba. Berdua gitu sama anak lo? Enggak, jadi kita ada komunitas. Jadi gue tuh ada. Jadi dulu tuh sempat naik juga. Jadi zaman dulu waktu masih muda lah. Jadi ada teman yang memang suka camping juga. Nah, dia masih berapa tahun lalu masih juga aktif gitu. Ya udah, akhirnya gue ajak lah gitu. Tapi bedanya itu ngajaknya dengan anak kita. Gitu. Terus dengan siapa lagi? Dengan teman-teman anak-anak kita. Gitu. Jadi ya kita coba sebenarnya sih apa sih kenapa mesti naik gunung sih ya? Tadi kan gue bilang ketika kita bersama-sama naik itu kan sebenarnya ya kita tahu sebenarnya sih aslinya memang seperti apa sih. Soalnya kan kita ngeliat dong, nggak hanya lagi senang, lagi susah. Kan naik gunung nggak senang-senang aja kan. Jadi ada susahnya. Kayaknya banyak kan susahnya kalau naik gunung. Nah itu dia. Tapi enggak. Pas di puncak. Iya. Ya itulah ada seninya di situ ya. Ya itulah seninya gitu kan. Yang istilahnya umur segini kita mesti jalan sekitar 8 sampai 10 jam kan juga kita lumayan gitu loh. Ya kan. Terus apa sih tujuannya? Jadi tujuannya itu adalah ya kita seorang ayah itu pengen anak kita mandiri. Jadi mandiri loh bro. Itu istilahnya apa-apa semua sendiri loh. Ya kan? Terus apalagi jiwa leadership. Jadi ini berhubungan juga sih sama growing nih, leadership nih. Asik. Oke. Leadership jadi gini, kita konsepnya itu memang secara apa ya tentunya kalau biaya kita lah, istilahnya kita sebagai orang tua, tapi secara nah itu nanti begitu awal di base camp, nak ataupun sama temennya, kita udah akan bertukar alih secara tugas dan tanggung jawab. Jadi anak kita sebagai leader. Gitu. Oh berarti dikasih kesempatan buat dikasih kesempatan, betul. Awalnya biasa tuh. Oke, puncak itu misalnya dalam perjalanan 5 sampai 7 jam contohnya. Oke, 7 jam yang normal katakanlah, kalau kita lambat jadi 8 jam. Kalau misalnya lambat lagi jadi kemalaman ke sana kan nggak lucu. Oke. Itu time management kan. Itu kita kasih. Buat apa? Buat melatih kepemimpinan mereka. Gitu. Jadi sebenarnya itu apa ya tentunya kita juga brief lah, kita akan safety-nya, terus bagaimana janjinya. Ya sekarang gini lah bro, kita mah istilahnya realistis aja lah. Kita berjalan sampai 8 jam gitu, itu naik terus loh ya, nggak ada yang begini loh. Ya sekarang gini deh, kalau misalnya namanya fisik kan kita bisa bohong lah. Ya mereka pasti di luar dong. Betul. Nah, sekarang itu juga sesuatu ujian juga. Lu sebagai leader, itu seberapa jauh istilahnya bertanggung jawab kepada kita, which is yang orang tua. Ya artinya lebih lambat ya. Lebih lambat, betul.
lebih lambat bro, pasti gitu kan. Itu kan melatih kesabaran mereka kan. Setuju. Gitu. Sampai akhirnya di suatu pos itu katakanlah kita udah ya lumayan lah istilahnya capek gitu kan. Karena kamu coba berdua yang istilahnya yang paling depan nanti di pos ini berhenti ya gitu kan. Ya udah mereka jalan sendiri. Gitu. Jadi mereka mandiri. Di tengah hutan yang memang istilahnya ya penuh resiko pastinya ya. Itu ya mereka sendiri dan itu juga mereka harus tepati gitu loh. Dan itu menjadi suatu komitmen kan. Gitu. Jadi ada rasa tanggung jawab juga gitu loh. Kan bisa aja HP ditinggal di ke puncak, yang ada gue nyampe malam gitu bisa juga kan. Iya. Lo khawatir sama anak lo ketinggalan lagi ya? Ya ketinggalan. Gitu. Jadi ya itulah yang kita kejar tuh jiwa kepemimpinan lah gitu. Yang dengan kita latih seperti ini kita itu dari karena udah kita beraktivitas dan begitu sampai ya kita membuka tenda dan sebagainya, mereka yang kerja mereka harus mandiri. Sampai dengan masak, sampai dengan juga ambil air itu mereka bro. Oke. Itu kita latih gitu loh supaya mereka pun juga ada tanggung jawab jadi seorang pemimpin gitu kan. Jadi kita balik nih, lu di sini lu yang mimpin, bukan ayah lagi gitu. Ya itu berjalan ya alhamdulillah dengan dengan aman lah karena kita juga tahu secara aturannya, life and safety-nya gitu kan. Bangsa masak apa segala udah mereka. Kita tinggal makan, bro. Jadi siap aja ya apa yang diterima. Enak-enak, telan aja, bro ya. Terima aja deh. Iya. Terus kan tatkala misalnya sudah selesai aktivitas gitu kan, kita juga bisa katakanlah ngobrol lah pas malam gitu kan. Oke. Walaupun ya kalau zaman dulu mungkin api unggun ya, kalau sekarang udah nggak boleh di Taman Nasional. Oh. Jadi ya kita ngobrol lah di di pelataran tenda misalnya, ya kita ngobrol dari hati ke hati. Itu udah nggak ada TV bro, udah nggak ada internet bro, udah nggak ada laptop. Jadi cuma adanya seorang anak sama seorang ayah, gitu. Nah di situ kita coba sharing, apa sih ke depan gitu. Maksudnya konsep pendakian itu kan sebenarnya kita coba adapt itu kan nilai-nilai itu sama-sama kehidupan. Iya. Jadi waktu itu kita ambil salah satu contoh kan anak gue itu kan memang lagi mau ujian ya, jadi mau istilahnya lulusan inilah SMA lah. Jadi gue sempat cerita yang namanya pendakian itu ya memang sama aja gitu, sama kita mengejar sekolah gitu. Jadi masing-masing dalam kehidupan itu mungkin pos kita adalah SD misalnya. Kita akan bertemu orang-orang istilahnya siapapun yang ada di situ dan kita pun juga istilahnya bisa berinteraksi dengan mereka. Terus pos 2 misalnya SMP dan selanjutnya. Terus sempat ngomong ya sekarang puncak itu apa ya gitu ya, puncak itu kesuksesan bro, begitu mbak. Jadi susah karena jadi kita biasakan dari proses persiapan gitu kan, apa yang kita perlu siapkan dan kita dari pos 1, pos 2 sampai 7, 8 misalnya itu menjadi suatu episode sebenarnya kan. Episode memang istilahnya ya dalam kehidupan ini yang kita refleksikan sebagai pos-pos ya sama. Kita mungkin kalau pribadi ya dulu pernah sekolah, pernah kerja, terus pernah punya anak katakanlah dari SD, SMP, SMA, itu menjadi pos-pos dalam kehidupan lah. Gue selalu analoginya seperti itu. Karena tujuan kita adalah puncak. Gitu. Jadi itu kita menanamkan kayak semacam nggak hanya leadership juga tadi mandiri juga, tapi juga kita coba anak kita itu mereka juga harus punya goals. Gitu. Yang dimana seperti kayak semacam pendakian itu kita punya goals. Kita kapan berangkat, kita kapan harus bisa sampai ke base camp, campnya ya gitu. Karena kalau misalnya katakanlah kita sampai ke campnya malam itu kan udah nggak nyaman lah. Gitu. Jadi ya itu sebenarnya nilai-nilai itu yang kita coba create lah ya dari pendakian yang udah kita lakukan di 2019. Bahkan di 2020 ini ya nothing sama sekali nggak kemana-mana kita.